Ketika ada kesulitan, Allah akan angkat dan berikan jalan yang lapang. Ketika ada permohonan, ada yang cepat kemudian dikabulkan. Inilah kemudian keutamaan amalan-amalan pasca sholat yang dengan itu kemudian Nabi mencontohkan dan para ulama tegas mengingatkan sedapat mungkin jangan sampai kita lewatkan. Amalan-amalan ini kalau Anda kerjakan saat Anda sedang gelisah, itu memberikan ketenangan. Makanya kalau Anda dalam setiap hari berpikir tapi nggak pernah tenang dalam masalah, itu perlu ditanya. Kita ambil dulu dasar pembahasannya di Quran, surah keempat, An-Nisa di ayat 103. Kita turunkan ini, dua. Kita ambil Quran, surah kedua dulu, Al-Baqarah, ayat 152. Tiga. Bisa keluarkan Quran, misal, surah ke-15, ayat 9. 4. Bisa kita turunkan Quran, surah ke-54, ini selalu terbawa, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kemudian 5, kita coba turunkan Quran, surah 7, ayat 205. Kemudian 6, kita coba juga turunkan Quran, surah ke-20, ayat ke-14. Jangan dipahami sendiri, kita pahami lewat keterangan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana mengurutkan semua formulasi ini dalam petunjuk Nabi SAW. Kita ambil mungkin satu hadis dulu ya. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 591, 593, 594, 597. Ini bisa berbeda-beda, nanti kita urutkan amalan-amalannya. Nanti ini semua akan kembali ke Quran lagi, ya. Tapi ayatnya tidak saya tuliskan dulu supaya ada peluang bagi kita mudah untuk mencatat terlebih dahulu. Sebelah. Time, sudah? Alhamdulillah. Saya beri kesempatan dulu sejenak. Alhamdulillah. Baik. Amalan pasca salat. Apa yang kita kerjakan setelah selesai menunaikan salat? Jadi ingat ya, kalau saya sebutkan setelah salatnya selesai, berarti salatnya tuntas belum? Tuntas ya? Berarti sudah selesai salatnya. Ingat ya, salatnya sudah selesai. Baik, salat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau sudah salam, salatnya sudah selesai. Baik, selesai, sudah. Tapi nanti ada paket-paket amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang dengan amalan ini bisa menyempurnakan kualitas sholat yang telah kita tunaikan. Jadi kalau Anda misalnya setelah salam, kemudian beranjak tidak mengerjakan amalan ini, sholat Anda sah. Sudah sah. Menggugurkan kewajiban. Selesai. Kewajibannya tuntas. Baik ya? Tapi Anda tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan pasca sholat. Dan keutamaan ini tidak hanya terkait nanti dengan pahala-pahala saja. Karena nanti ada kaitan dengan, mohon maaf, kemudahan dalam pengabulan doa. Ada kaitan dengan kemudahan dalam rezeki. Ada kaitan dengan perlindungan saat beraktivitas. Karena ada di antara amalan-amalan ini yang memberikan jaminan. Ketika Anda diganggu oleh sekitaran makhluk dalam aktivitas Anda, Allah akan berikan perlindungan dan kemudahan. Ketika ada kesulitan, Allah akan angkat dan berikan jalan yang lapang. Ketika ada permohonan, ada yang cepat kemudian dikabulkan. Inilah kemudian keutamaan amalan-amalan pasca sholat yang dengan itu kemudian Nabi mencontohkan dan para ulama tegas mengingatkan sedapat mungkin jangan sampai kita lewatkan. Sekalipun hukumnya sunnah, bila dikerjakan ada keutamaan dan pahalanya, bila pun tak mampu melakukan, maka Anda tidak berdosa di dalamnya tapi kehilangan keutamaan dan pahalanya. Jelas di sini? Baik, yuk kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Fa'idha qadaitumus shalah. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Tahan.
Fokus baik-baik. Kalau kita berhenti pada bacaan ini, selesai. Fa'idha qadaitumus shalah. Misal berhenti di sini, wakaf di sini. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat. Maka ada isyarat di ayat ini. Kalau Anda berhenti di kalimat ini, ada segelintir orang yang motif sholatnya untuk menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah sholat. Ya, ingat ya. Kalau Anda berhenti di ayat ini, fa'idha qadaitumus shalah, maka di antara maknanya menunjuk pada segelintir orang yang motif sholatnya hanya sekedar mengangkat kewajiban saja. Yang penting selesai sholat. Mau diterima, mau tidak, itu terserah Allah. Yang penting tugas saya sholat selesai. Ada yang begitu? Nah, biasanya kalau Quran isyaratkan dengan cara baca, itu akan muncul. Ya, sholat subuh misalnya kan, 2 rakaat. Wah, cepat lagi selesai. Kok cepat amat? Misalnya, yang penting sudah sholat daripada enggak. Baca Al-Fatihah enggak? Sudah hafal tiap hari 17. Menurut saya setiap rakaat. Dan seterusnya, misal. Nah, itu akan ditemukan gelintir orang-orang yang demikian jika wakaf dalam konteks yang dimaksudkan. Tapi kalau Anda teruskan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam saat keadaan berbaringnya. Ada 2 tafsir di sini. Tafsir pertama, tahan sebentar. Fadhkurullaha, kata dzakara. Ini menunjuk, tafsir pertama, pada aspek keberhasilan atau kesuksesan orang sholat. Zikir dalam bahasa Arab itu artinya ingat. Hal yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau orang berhasil sholatnya, mohon maaf, itu bukan sekedar menuntaskan kewajiban dia sholat. Tapi sholat itu melatih dia untuk ingat dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aktivitas dia pasca sholat. Karena itu amalan ini disebut dengan sholat. Terambil dari akar kata silah. Wasala yasidu silatan, silatan wasolatan. Yang berarti sesuatu yang terhubung dengan kuat. Erat, sulit dipisahkan. Dalam bahasa fikih disebut dengan doa. As-sholah ya doa. Sholat disebut dengan doa. Kenapa disebut doa? Karena ketika Anda berdoa, Anda terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hubungan yang sulit terpisahkan. Bahkan ada orang yang saking terhubungnya, tiba-tiba dia bisa meneteskan air mata saat berdoa. Ada yang terisak-isak. Ada yang memohon dengan dalam dan sangat. Karena punya hubungan yang sangat kuat. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat. Seakar dengan kata silah. Jadi kalau seseorang benar sholatnya, kata Al-Quran, begitu selesai sholat, maaf, maka saat sholat dia dilatih untuk ingat dengan Allah, nyambung dengan Allah. Kalimat-kalimatnya dibaca, gerakannya, sujudnya, tunduknya. Maka orang yang berhasil sholatnya pasca sholat, dia ingat kepada Allah dalam seluruh aktivitasnya. Baik berdiri. Jadi begitu Anda salam, misalnya, Anda berdiri, beraktivitas dalam berdiri Anda. Itu orang yang benar sholatnya, dalam aktivitasnya dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya ingat Allah. Pakai sendalnya ingat Allah. Pakai sepatunya ingat Allah. Kemudian bahkan berlari pun dia ingat Allah dalam berdirinya. Dan orang-orang yang ingat kepada Allah, terhubung dengan Allah, itu mustahil melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah mengawasi, seperti saat sholat dia mengingat Allah. Makanya hampir tidak akan pernah ditemukan orang sholat di masjid, begitu keluar masjid ingat Allah tapi masih bisa tertukar sendal. Itu mustahil. Tadi di mana ya nyimpannya? Itu, Masya Allah, dipakai aja. Padahal ke masjid nggak pakai sendal. Itu mustahil. Ya, saya punya sepupu dulu masuk pesantren. Awal-awal masuk polos sekali. Dia pakai sendal hilang di masjid pasca sholat. Hari kedua dia pakai lagi, tidak putus asa, hilang lagi. Hari ketiga dia ikhtiar beli gembok, bu. Sendal jepit dia gembok. Demi Allah saya katakan hilang dengan gembok-gemboknya. Dia lamponan. Hanya terjadi di pesantren. Baik ya. Kemudian dia yang keempat, dia punya kreativitas. Dia tuliskan di sendalnya, bertakwalah kepada Allah. Anak baru masuk. Bertahan sendal itu, Pak. Bertahan. Dia pakai wudhu, dia pakai jalan dan sebagainya. Begitu hilang tulisannya, hilang sendalnya. Anda lihat. Tayyib. Kemudian dia berserah diri, berdoa, dan apa adanya setelah itu datang keempat-empatnya dan ditunjukkan siapa pelakunya. Tapi sangat menarik kisahnya, saya simpan, saya kembalikan ke sini. Jadi kalau orang benar-benar ingat Allah dalam aktivitas dia berjalannya, dia berdirinya,
mustahil dia melanggar ketentuan Allah. Termasuk Anda keluar dari masjid, ingat Allah, mustahil melanggarkan kaki kanan. Jangan terlampau soleh, pasti kiri. Silahkan cek, masuk kanan, keluar kiri. Jadi kalau Anda benar-benar ingat Allah, aktivitas yang berjalan pun demikian. Makanya disebut dengan ibadur rahman. Hamba Allah yang penyayang. Allah saking sayangnya kepada dia, disebut hamba, dijaga oleh Allah. Berjalannya pun teratur. Buka Quran surah 25, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan bisa kelihatan karakternya, tawadhu dia, tidak sombong. Jalan yamshu itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Ya, jadi berdiri jalan tenang orangnya. Bahkan ketika diisengin orang, bahkan diprovokasi, wa idza khatabahumul jahilun. Ketika memprovokasi atau mohon maaf misalnya mencelaknya orang-orang yang tidak punya pengetahuan banyak. Orang-orang yang kelas nalarnya rendah, mencela dia, qalu salama. Dia jawab dengan kata-kata yang menenangkan, salama. Jadi begitu selesai sholat, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, salam. Begitu salam kemudian dilatih dalam sholat, dalam jalan pun qalu salama. Salam dipraktikkan. Nilainya indah, bukan cuma dalam slogan. Dinus salam misalnya kan, din salam, di lisan tuh kan. Tapi dalam keseharian nggak ada. Nah, itu ada sesuatu yang tidak sinkron. Saya waktu pertemuan multaqo, saya nggak tahu itu apa. Cuman multaqo ramai sekali. Kemarin ada pertemuan dai ulama, alhamdulillah. Kita berkumpul dan masya Allah itu. Nah di antara sela-sela acara itu ada katanya nasyid populer din salam, anak kecil yang nyanyi Umar namanya. Ya anak kecil, suaranya bagus dia. Dan saya berdoa mudah-mudahan suara itu dialihkan kepada tilawah Al-Quran. Ya, dan itu lebih berhak dia mendapatkan itu. Allah titipkan suara yang indah dan lebih berhak suara itu digunakan untuk bisa membacakan ayat-ayat Allah. Nah, kami doakan dia datang dan alhamdulillah dia sudah 20 juz. Ya, dan suaranya sangat bagus pada saat itu. Ya, maka saya pikir kenapa kemudian hanya muncul di lisan tentang makna salam itu? Kenapa tidak diterapkan dalam kehidupan? Jalan, itu orang sholat. Dalam kendaraan juga begitu, itu masyu. Masyu itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Biasa jalan ke masjid, tawadhu. Begitu pakai sepeda, tawadhu juga. Ya jangan sampai berubah. Kemarin pakai sepeda, tawadhu. Begitu pakai motor, hilang du'nya, tinggal tawanya aja. Keliling komplek, ayo dong ke masjid. Masya Allah. Sebelum ada motor nggak begitu. Muter aja ya. Dia nggak tahu warga kompleks sudah nggak ada. Ini jadi masalah. Nah, makanya orang-orang sholat begitu berdiri, dia ingat Allah. Tidak sombong. Bahkan dilarang. Wala tamshi fil ardi maraha. Quran surah 31 ayat 18. Maaf. Wa qu'udan. Aktivitas duduknya juga begitu. Duduk dia ingat Allah. Makanya teman-teman orang yang duduk dia ingat Allah itu berbeda dengan orang yang tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di kantor Anda bekerja duduk? Ada yang berdiri di jalan, ya tawadhu. Ada yang di kantor duduk, ingat Allah. Lain Pak, Anda di kantor ingat dengan Allah. Maka Anda tidak akan pernah menuliskan hal-hal yang buruk karena Anda tahu Anda sedang terhubung dengan Allah. Anda tidak akan pernah menambahkan angka-angka yang tidak jelas dari proyek-proyek yang tidak benar. Anda tidak akan pernah menerima suapan. Demi Allah saya katakan, ibu, bapak, catat baik-baik. Selalu saya sampaikan ungkapan ini. Tangan orang tahiyat tidak akan pernah bermaksiat. Tangan orang tahiyat tidak akan pernah bermaksiat. Berapa kali ibu duduk menulis status yang tidak benar tentang orang lain? Berapa kali Anda menuliskan sesuatu yang ingin dikomentari oleh orang lain? Berapa kali Anda sholat tapi juga Anda bermaksiat dengan mencela orang lain? Dengan banyak berbuat prasangka yang tidak baik. Dengan banyak mencari musuh dalam kehidupan. Orang sholat tidak akan begitu. Dia akan menuliskan sesuatu yang lembut, yang indah, yang mengandung nilai kebenaran yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil tangan orang tahiyat bisa berbuat maksiat. Maka cek berapa kali kita menunaikan sholat sampai dengan saat ini. Dan berapa kali organ tubuh kita yang dipaksa tunduk kepada Allah. Tapi bisa-bisa berbuat maksiat dalam kehidupan. Bukankah sujud menengadahkan dan menurunkan semua organ tubuh kita? Bukankah ruku gambaran dari kepatuhan kepada Allah? Makanya disebut dengan Islam. Islam diantara maknanya patuh. Kalau seseorang sudah mulai tunduk kepada Allah, ada pembuktian dari kepatuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau tiap hari tangan cuma bergerak-gerak, tapi tidak ada kepatuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kualitas sholat Anda akan dibuktikan dalam perilaku Anda. Makanya kalau ada tawaran-tawaran berbuat maksiat, sementara Anda sudah selesai menunaikan sholat, Anda mesti malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu akan dihisab. Semua itu akan dihisab. Paham ya? Jangan diulangi lagi, tuliskan sesuatu yang tidak baik, ya, status-status yang tidak berkesan, gambaran-gambaran yang buruk. Pak, nih Pak, ambil Pak, fee-nya sekian. Sudah. Maaf, saya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tangan-tangan tahiyat, saya nggak akan pakai untuk maksiat. Bapak bisa keluar dari pekerjaan ini. Rezeki saya sudah dijawab.
yang belum terjamin. Saya khawatir ketika rezeki dijamin tapi surga tidak terjamin, justru apa yang Anda berikan mengantarkan saya pada neraka. Kami naikkan Pak 10 miliar. Baik, saya istikharah dulu. Oh. Ya, sudahlah. Duduk. 3, wa ala junubikum. Bahkan berbaring dia ingat Allah, ya. Berbaring dalam keadaan sakit di rumah sakit yang diingat Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Nah, ini hanya implementasi dari ibadah kita. Baik. Pertanyaannya, amalan apa saja yang disebutkan dalam bentuk kalimat zikir ini dalam turunan-turunan Al-Quran dan disusun kemudian lewat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeda. Mohon maaf saya kalau agak terlampau cepat menyampaikannya, karena ini baru pembukaan yang kedua ya. Nah ini setelah itu baru kemudian kita mulai inti bahasannya. Saya mohon izin untuk lambatkan sedikit. Saya terlampau cepat? Tidak ya? Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara amalan pasca salat yang diisyaratkan oleh Al-Quran setelah selesai menunaikan salat adalah zikir. Zikir. Pertama, apa itu zikir? Kita turunkan dulu. Jadi jangan sampai salah kesimpulan. Apa itu zikir? Kedua, setelah paham apa itu zikir, apa saja jenis-jenis zikir, ragam zikir yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Pertama, pengertian zikir, definisinya zikir. Kedua, ragam zikir atau jenis-jenis zikir pasca khususnya. Dan yang ketiga, susunan zikir. Bagaimana zikir itu tersusun menjadi amalan pasca salat. Dari semua ragam itu mana yang didahulukan, mana yang kemudian diakhirkan, mana yang terletak di tengah-tengah. Atau apakah itu boleh kemudian ditukar posisi dalam kepentingan-kepentingan tertentu? Nah, itu kita bahas. Sudah? Nanti kalau sudah kira-kira paham, saya akan hapus ya. Baik, tidak apa-apa ya. Semoga Allah ampuni dosa Anda. Syukran. Boleh sampai atas, Mas? Ya. Ya, nanti tulis lagi ya. Baik. Ya, waktu kita cara singkat. Satu, apa itu zikir? Zikir adalah segala amalan dan atau aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan dan atau aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahan sebentar. Nah, tahan. Ternyata ada paparan dalam Al-Quran. Sesungguhnya semua aktivitas orang-orang beriman itu harusnya zikir. Di semua perbuatannya mesti ingat kepada Allah. Saat minum, ingat Allah. Saat makan, ingat Allah. Saat berdiri, ingat Allah. Bahkan saat tidur, akan tidur, dia ingat Allah. Karena itu turunlah kemudian satu ayat khusus di surah Ali Imran. Kalau dirangkai dari ayat 190-nya sampai 191. 190 untuk pembukaannya, sifat orangnya, dan 191 keterangannya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Begitu sudah ingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Di orang-orang ulul albab itu dari kata lub. Lub itu inti sesuatu. Pernah lihat kelapa? Kelapa kalau dibelah kan, pesan misalnya es kelapa, tapi jangan dituangkan ke gelas misalnya ya, dengan kelapa-kelapanya. Kemudian ketika Anda belah, bukankah di dalam kelapa itu ada lapisan yang sangat putih halus ya, yang bening ya, yang halus lembut ya di dalamnya itu. Nah, itu kan untuk mendapatkan itu Anda harus buka dulu ya. Ada kulit luarnya yang paling keras, ada batakoknya di dalamnya gitu kan. Kemudian setelah itu kemudian Anda buka, ada bagian dagingnya lagi sampai menemukan yang paling lembutnya. Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Inti kedalaman sesuatu. Itu yang paling enaknya. Yang paling dalamnya. Jama'nya disebut dengan albab. Ini bahasa kiasan indah dalam Al-Quran.
ada orang-orang yang ketika dia beraktivitas, dia bisa menemukan inti kehidupannya. Ya, mungkin bukan cuma beraktivitas dengan lisannya, dengan kulitnya, dengan bagian dari luarnya saja. Tapi dia menemukan esensi. Contoh, siapa orang ini? Orang-orang yang beraktivitas dengan inti kehidupannya, yang paham dia dengan nilai dirinya, maka ketika dia beraktivitas, semua aktivitasnya tidak akan keluar dari zikir. Misal, dia melihat bintang, melihat bulan malam hari misalnya, bagus, indah, tersusun rapi, maka orang-orang zikir akan keluar langsung dari inti dirinya. Langsung, pikirannya cepat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pikirannya merespon dari zikirnya, langsung menyimpulkan kalimat, mustahil ada yang menciptakan ini kecuali Allah. Masya Allah, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Begitu indah ciptaanmu. Tapi orang-orang yang belum sampai kepada lu, baru cuman kulitnya, luarnya, dia hanya akan memuji bendanya. Bintangnya bagus ya, susunannya hebat. Kira-kira membentuk apa ini? Oh, kayak ayam di belakang. Oh, jadi semuanya hanya cuma luarnya aja, kulit dan seterusnya. Ada anak kemarin yang dipuji, diarahkan pujian kepada Allah oleh Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi. Tokoh luar biasa. Beliau duduk di kursi roda, tapi kursinya menuntun beliau untuk memimpin orang-orang bergerak dalam kemuliaan. Ada seorang anak diuji oleh beliau, anaknya masih kecil tapi hafal sudah 13 juz Al-Quran, usia 6 tahun. Dan hafal ibu kota negara-negara di dunia plus mata uangnya. Yang paling menarik bukan hafalannya yang indah. Saya sampai, Masya Allah, ya, kita semua lah ya, kita berkalimat-kalimat thayyibah kepada Allah. Ditanya oleh beliau, sudah siap? Apa jawaban yang keluar? Alhamdulillah. Sudah siap? Insya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sampai semua ulama pada saat itu tercengang. Sampai Syekh Khalid mengatakan, saya tanya sudah siap? Jawabannya insya Allah. Saya tanya apa kabar? Jawabannya Alhamdulillah. Di lisannya selalu keluar kalimat-kalimat yang thayyibah. Itu orang tuanya yang mulia itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya bagaimana menghadirkan kalimat-kalimat itu. Ada anak yang disuntik, takut. Tapi anak ini, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa yang nyuntik, ya Allah. Bisa ya. Bisa. Kalimatnya indah. Coba lihat teman-teman. Ya, kalau orang tuanya cuma ngasih mainan-mainan biasa, maka yang keluar mainan di lisan anaknya. Tapi ketika Anda dekatkan dengan Allah, maka kalamullah itu yang hadir dalam dirinya. Hadir. Coba ya, nanti biasakan. Sudah ada penelitian teman-teman. Saya ambil contoh kalau mau mudah anaknya hafal Quran. Nanti saat dilahirkan, lahir anak itu, saran saya beli speaker aktif. Speaker aktif, simpan kemudian di dekat anaknya itu. Terus dia bacakan. Nah, saran kami, coba Anda buat setiap bulan itu 1 juz. 1 juz. Dan jangan diacak. Misalnya 1 bulan pertama, juz pertama saja. Bulan kedua, juz kedua. Begitu selesai 30 bulan, 30 juz selesai pada dirinya, itu sama dengan 2 tahun setengah. 30 bulan, 2 tahun setengah. Saat dia mulai bisa bicara, sudah terangkum di otaknya isi Al-Quran dalam dirinya. Dan itu akan lebih mudah diajarkan. Kalau tidak percaya silahkan cek. Tapi Anda mesti konsisten. Rizkinya kasih yang baik, yang halal, jauhkan dari yang haram-haram. Dan bacakan Quran terus, sebulan putar aja. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga, sampai dengan selesai. Begitu Anda selesai, dia baru bisa bicara. Demi Allah saya katakan, akan lebih mudah mengajarkan Quran. Ada satu keluarga pernah mempraktikkan ini, dan tidak keluar dari usia 4-5 tahun sudah khatam Quran dengan bitolak. 4 tahun sudah hafal Quran. 4 tahun, lebih mudah. Mungkinlah. Ya, lebih mudah. Fajar itu dibacakan saat dia diberikan ASI. Ayahnya bacakan, yang keluar Quran. Dan dari itu semua sudah sama. Semua gelombang-gelombang otaknya sudah dilihat, di MRI dan sebagainya, itu cepat menangkap teman-teman sekalian. Tapi jangan diacak. Kami pernah praktekkan di rumah, coba kita acak. Nah, ternyata hafalan ketika dicek tidak konsisten. Apa diantaranya? Anak itu menangkap, Pak, Ibu, cepat menangkap sekali. Jadi begitu kami cek juz amma, an-naba, dia bisa lompat ke Al-Baqarah. Padahal kami belum pernah ajarkan Al-Baqarah sebelumnya. Tapi di lisan anak itu ada memori yang kemudian dia bisa keluar. Dia ingatnya itu kan Quran, selesai nyambung ke sini. Nah, Anda kalau urutkan dengan benar itu bisa cepat. Termasuk kita insya Allah kalau ingin cepat hafalan Qurannya, program aja. Dalam sebulan juz ini dulu. Terus dengarkan. Ya, Papa lagi di mana? Alif Lam Mim. Sudahlah. Sini dulu ya. Paham ya? Nah, jadi satu itu orang-orang yang seharusnya orang-orang yang benar itu semua aktivitas zikir mampu mengingatkan dia dengan Allah. Makan dia ingat Allah, minum ingat Allah sehingga berkah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, untuk mendapatkan itu semua, maka kita mendapatkan latihan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Apa di antara amalan-amalan zikir yang melatih kita ingat Allah itu? Awas. Kenapa saya penting sampaikan ini di awal? Supaya kita tidak ada sebagian dari teman-teman kita yang ketika berzikir pada sholat itu, setelah sholat, berzikir pasca sholat, maaf, orientasinya hanya menuntaskan amalan saja.
Yang penting sunnah Nabi nih. Begitu selesai misalnya sholat, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai, doa ulang. Tapi poin ini tidak ada. Karena hakikatnya latihan-latihan yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, itu mengingatkan dia dengan Allah. Nanti kita akan bahas. Makanya kalau ada orang-orang setelah sholat, zikir juga, belum mampu mendekatkan dia dengan Allah, ada yang salah juga dalam zikirnya. Jadi Anda pasca sholat belum ingat Allah. Dilatih lewat zikir. Zikir itu menambah ingatan Anda kepada Allah. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan banyak hal tentang Allah, yang membantu diri Anda diangkat supaya dekat dengan Allah, Anda belum dekat juga dan ingat pada Allah, ada yang salah dalam aktivitas itu. Yang paling hebat, Anda mengerjakannya setiap hari tapi tidak paham apa yang Anda kerjakan. Itu yang paling luar biasa dan sangat ironis. Baik, kita mulai amalan pertama dalam Quran. Dalam Quran ini ada yang sifatnya umum. Quran surah 2 ayat 152. Paling kanan, agak ke bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Ada ayatnya? Maka berzikirlah Anda kepada saya. Ingatlah kepada saya. Berzikirlah kepada saya. Adzkurkum, maka saya pun akan ingat dengan kamu. Awas, ini kaidah pertama. Orang yang zikir kepada Allah, yang selalu ingat dengan Allah, maka Allah pun akan mengingat dia. Saya kalau ingat Anda, saya telepon Anda, saya doakan Anda, dan kita berbincang, bukankah Anda akan ingat dengan saya pula? Jika makhluk saja sudah begitu, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sama sifatnya dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini kaidah ya, ini kaidah. Ini manfaat dari zikir. Tadi saya sampaikan di awal bukan cuma sunnah untuk dilakukan, tapi ada hal yang sangat istimewa. Pertama, Allah meminta kita untuk berzikir. Zikirlah kepada saya dengan amalan-amalan tertentu, fokus. Maka ketika Anda ingat dengan saya akan ingat Anda kepada Allah. Saya akan ingat Anda kata Allah. Perhatikan baik-baik. Fungsi zikir yang pertama, kita akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah. Lihat. Allah minta kita ingat Allah dengan kata perintah. Fadhkuruni, ingat kalian kepada saya. Tapi jawaban dari Allah menggunakan bentuk progresif. Mudhari'. Dalam bahasa Inggris bisa present, continuous, dan future. Baik itu sekarang, terus berlangsung atau bahkan kapanpun. Selalu. Ya, selalu, always, tidak pernah, never. Ini. Nah, itu indah. Saat Anda sulit, ketika Anda diingat oleh Allah, maka kesulitan itu akan segera hilang. Saat Anda punya persoalan, Anda diingat oleh Allah, maka ketenangan diberikan pada diri Anda. Makanya ada orang-orang, mohon maaf, bukan tidak punya masalah. Bahkan masalahnya lebih banyak daripada orang lain. Cuman karena dia diingat oleh Allah, maka sebelum dia alami masalah itu, dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapinya. Dilapangkan hatinya. Ada seorang anak muda konsultasi pada seorang syekh yang tinggal di tepi danau. Danaunya bagus, airnya jernih dan bisa diminum. Segar. Ketika datang anak muda itu membawa persoalan yang sangat rumit. Konsultasi, berat, kelihatan dari beban dirinya. Begitu datang, syekhnya tidak menjawab. Diajaklah ke pinggir danau. Dibawa segelas air. Ya, dibawakan, kemudian dibawa segenggam garam. Itu yang paling menarik. Begitu setelah terjadi, diambil kemudian airnya. Setelah itu dimasukkan garamnya. Genggam yang pertama, diberikan kemudian, selesai, tahan sebagiannya. Kata syekhnya minum. Bingung orang ini. Asin syekh, minum aja dulu. Begitu diminum langsung dimuntahkan. Asin. Ah, seperti itu. Keluarkan semua airnya, lempar ke danau, lempar dengan garamnya semua ke danau. Begitu dilempar, diambil lagi kemudian air menggunakan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, tawar. Itulah kondisi hatimu. Masalah sebesar apapun, kalau hatimu itu lapang seluas danau ini, maka kesulitan besar pun akan mengecil. Dan ringan dibawa dalam hidup. Tapi kalau hatimu hanya sesempit gelas ini, maka segala yang terjadi pada dirimu sekalipun hanya sedikit dari garam itu akan terasa asin dalam hidup. Dan tidak akan nyaman terbawa dalam kehidupan. Sedangkan sifat Allah ketika mencintai dan mengingat seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan akan melapangkan keadaan dirinya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah pada Fir'aun minta kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah tolong lapangkan hati saya. Sebab kalau sudah lapang, mau teriakan, mau cercaan, mau celaan, itu gak akan berpengaruh. Dasar Musa begini. Lapang aja, ya terus. Tapi kalau hati Anda sempit, belum dicela, sudah mencela. Apa? Mau nyela? Belum dicela tuh.
Dan bangga kadang-kadang dengan celaan. Bapak kok marah Pak? Oh, saya memang pemarah. Bangga dengan temperamentalnya. Saya memang pemarah, mau apa? Jadi ada sesuatu yang keliru. Tapi kalau hati kita lapang, dan Nabi Muhammad itu Masya Allah. Nabi Musa minta dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Muhammad belum minta turun ayat alam nashrah laka sadra. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Muhammad, kami telah lapangkan hatimu. Sehingga dengan itu semua beban-beban yang kau pikul di pundakmu, pikul di pundak berat seperti angkat barbel, itu akan terasa ringan dalam hidup. Nabi Musa minta diberikan, Nabi Muhammad belum minta, langsung diberikan. Kenapa? Karena puncak amalan Nabi Muhammad itu yang sulit disaingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dijamin surga, tapi masih tahajud sampai bengkak kaki dan sebagainya. Dekat dengan Allah, zikirnya kepada Allah dalam. Karena dalamnya itu belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Isa menyebutnya bukan dengan Muhammad, tapi dengan nama yang lainnya, Ahmad. Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Wa wasyram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar gembira pada kaumku ya. Berikan kabar gembira. Padahal nabinya belum lahir. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi sudah mengatakan pada umatnya. Saya berikan kabar gembira akan lahir setelah saya. Akan datang Nabi setelah saya. Bukan saya yang penutup, tapi Nabi setelah saya. Umumnya orang kasih kabar gembira itu saat dilahirkan. Hampir tidak ada misalnya orang jomblo langsung kasih kabar. Alhamdulillah, Masya Allah, saya kasih kabar gembira, punya anak, ya Allah. Kapan? Sudah ada, mana? Nanti setelah menikah. Itu jomblo sengketa namanya. Ya? Iya, nanti kita, jomblo dibagi 3 bagian. Jomblo syariah, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa. Ya? Nanti lain waktu kita bahas. Untuk yang belum megang. Taib. Apa yang disampaikan Ahmad, puncak zikirnya tinggi, lapang. Jadi, kalau hati kita benar zikirnya, maka lapang menjalani persoalan. Makanya saya sampaikan pada Anda, amalan-amalan ini kalau Anda kerjakan saat Anda sedang gelisah, itu memberikan ketenangan. Makanya kalau Anda dalam setiap hari berzikir, tapi nggak pernah tenang dalam masalah, itu perlu ditanya. Zikirnya betul nggak? Nyambung nggak dengan Allah? Sebab pasti ada kelapangan itu. Kalau bikin ruwet, belum ada masalah sudah bikin status. Kayaknya hari ini ada persoalan deh. Kayak persoalan belum datang sudah ditulis. Begitu muncul tuh kan, Allah apakah engkau gak sayang aku? Update di Facebook. Kenapa Jeng? Tanya sama orang lain. Ih gak nyangka ya, nyangka tuh. Banyak yang salah. Paham ya? Karena itu kita kembalikan. Ya jadi ini manfaat yang pertama. Jadi fungsi zikir itu jangan tinggi-tinggi dulu, yang lain-lain dulu. Puncaknya adalah kenyamanan dalam hati, kelapangan. Sama. Ini bukan cuma dengan teman-teman, Ustadz juga sama, Kiai sama. Ya habaib dan sebagainya harus berzikir. Bukan cuma ustadz, saya sudah ustadz, gak usah saya levelnya sudah, enggak bisa. Zikir. Karena ustadz belum tentu tidak punya masalah, Bu. Masalah ustadz bisa lebih banyak daripada ibu. Itu masalah ibu dipikirin ustadz juga. Ada pertanyaan, masuk kertas dan sebagainya. Ya handphone sampai sakit, gak bisa dipakai lagi gitu kan. Masuk itu. Tapi insya Allah ketika kita membangun hubungan yang dekat, kita semua, baik Anda ustadz, Anda pengusaha, Anda apapun, maka akan ada kelapangan dalam jiwa. Itu yang pertama. Jadi tolong dievaluasi ya. Kalau selama ini kita berpikir tidak menghadirkan kelapangan dalam jiwa kita, ada sesuatu yang harus disempurnakan. Sekarang apa amalannya? Teruskan. Bisa baca Al-Quran. Kalau ini masih umum. Bisa baca Al-Quran. Karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Hal yang mengingatkan kita dengan Allah. Makanya saat Anda baca Quran, Anda sedang berzikir. Lihat fungsinya Bu ya, Pak ya, lihat fungsinya. Tadi fungsi zikir yang pertama apa? Memberikan ketenangan kepada jiwa kan? Kelapangan dalam hati. Makanya ada rumus. Ketika Anda sedang gelisah, sedang tidak tenang, coba Anda berwudu, kemudian buka mushaf. Bacalah Quran itu. Demi Allah saya katakan, begitu Anda buka mushaf, itu akan sedikit banyak walaupun belum dibaca, sudah ada ketentraman dalam jiwa. Begitu dibacakan, Masya Allah, keluar ketenangan dalam jiwa. Walaupun gak baca Toha misalnya, Anda baca wadduha, wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibacakan, tiba-tiba tanpa terasa air mata Anda mulai mengalir. Semua beban itu kayak ringan. Setelah itu ada ketenangan dalam jiwa.
Setelah itu tawakal terbentuk. Setelah itu Allah, Engkau yang menitipkan persoalan. Engkau yang memberikan solusinya. Tidak mungkin kau titipkan kepada hamba ya Allah kalau hamba tidak sanggup untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah selesai. Enak. Coba dipakai. Ini jangan cuma dipakai nanti pasca sholat udah baca, nanti kita lihat bacaan-bacaannya apa saja. Tapi itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Latihan itu untuk dipraktekkan dalam dunia nyatanya. Makanya orang-orang yang training di perusahaan, bagaimana berhasil trainingnya ketika dia memulai pekerjaannya. Kita di training dengan amalan-amalan. Kapan itu berhasil? Saat kita menjalani prosesnya. Makanya ketika Anda berzikir, Anda diuji oleh Allah dengan masalah. Untuk membuktikan pada Anda bahwa zikir itu solusi. Jadi kalau nggak ada persoalan dalam hidup, Anda tidak akan pernah mengerti. Rupanya ini fungsi zikir dalam kehidupan saya. Jadi Anda tidak akan merasakan nikmatnya zikir. Keindahan dalam zikir. Kadang-kadang kita butuh tanjakan untuk mengerti bahwa setelah itu ada turunan. Kadang-kadang kita mesti menghadapi masalah untuk tahu bahwa di balik masalah itu ada keindahan dalam kehidupan. Ada solusi. Kalau tidak pernah ada garam, tidak akan terasa enak sayur yang sedang Anda nikmati itu. Demikian dalam kehidupan. Makanya dalam rumah tangga itu ada yang disebut dengan sakinah. Apa itu sakinah? Nggak usah malu-malu kalau tidak tahu katakan Allah ma'alam. Anda ini bagaimana menuliskan surat undangan. Di surat tertulis semoga sakinah mawaddah dan rahmah. Oke. Apa artinya? Ya sakinah Ustaz anak pertama, mawaddah anak kedua, rahmah anak ketiga. Haula wala quwwata illa billah. Sakinah sering diartikan tenang. Padahal ingat, tenang itu ada dua. Ada tumanina, ada sakinah, itu beda. Kalau tumanina, itmi'nan, itu ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Jadi begitu ibadah, sedang, dan atau selesai ibadah, tenang. Itu tumanina. Itmi'nan. Makanya zikir itu ibadah. Fungsi zikir memberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Di dalam salat ada tumanina. Ruku tumanina. Ya kan? Sujud tumanina. Ada ketenangan dalam menunaikan. Bukan berhenti sejenak. Bukan. Ustaz, tumanina itu apa? Berhenti sejenak. Kalau lama, ngetem. Tidak. Paham ya? Jadi begitu ruku tumaninah maksudnya sampai tenang. Baca sampai tenang, dibaca sampai jiwa kita tenang. Mendapatkan ketenangan darinya. Sujud tumaninah, selesai. Nah, sakinah beda. Sakinah itu, kalau orang Arab mengatakan begini. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Ranting itu akan tenang kalau angin yang menerpanya sudah pergi. Ketenangan yang lahir setelah melewati proses gelombang persoalan. Itu sakinah. Jadi kalau angin bertiup, bergoyang kan pohonnya. Begitu anginnya pergi, dia tenang. Kadang-kadang ketenangan ranting itu dibutuhkan angin yang menggoyangkannya sehingga terasa nikmatnya tenang itu. Tenang. Kalau Anda tidak pernah mendapati gelombang di laut, tidak akan merasakan bagaimana tenangnya keadaan kapal yang tanpa gelombang itu. Jadi begitu ada gelombang, Allah tuh semua berdoa. Begitu gelombang selesai, ada ketenangan tersendiri yang berbeda. Nikmat, ada rasa. Rasa kenikmatan, ketenangan, kenyamanan, dan sebagainya. Kawan-kawan sekalian, kenapa kemudian Anda tahu dalam bahasa Arab disebut dengan pisau? Pisau bahasa Arabnya apa? Sikin, seakan dengan kata sakinah. Bukankah Anda kalau mau masak sayuran dipotong-potong pakai pisau? Potong, selesai. Begitu selesai dipotong, tenang, selesai. Makan enak gitu. Masya Allah. Coba kalau makan durian gak dipotong dulu. Ya? Timun, macam-macam segalanya tidak dipotong, tidak diiris, dia akan nyaman. Makanya sakinah, kenapa disebut sakinah? Karena konsep ketenangan di rumah tangga tidak akan pernah ada kenikmatan yang tenang sempurna kecuali diuji dengan persoalan-persoalan. Di persoalan itu bukan ingin membuat rumah tangga bermasalah, tapi ingin menghadirkan dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan kualitas itu muncul masalah selesai, kualitas semakin meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Ada solusinya. Makanya setelahnya ada mawaddah dan rahmat. Tahan itu babnya, saya kembalikan ke sini. Paham ini? Jadi yang pertama, itu bisa dengan membaca Al-Quran. Zikir. Baca Al-Quran. Karena itu Al-Quran disebut dengan zikir. Taib. Kalau tidak ingin susah dalam membaca, dan di mana saja bisa dipakai, kalau baca kan biasanya diorientasikan ada mushaf ya. Sedang tidak tenang, ambil mushaf, berwudu, menghadap kiblat, baca tenang. Kalau Anda ingin dimanapun tenang, tanpa harus mencari mushaf, hafalkan Qurannya. Jangan ketawa. Ini mudah. Dan ini serius. Karena tidak ada satupun kitab di muka bumi ini yang dijamin kemudahan dalam menghafal kecuali Al-Quran. Dan ini mukjizat Al-Quran. Dan ini membuktikan bahwa Quran firman Allah. Kalau dia perkataan manusia, maka akan sama sifatnya dengan karya manusia yang lain.
Silahkan cek, karya manusia itu mustahil ada kemudahan dalam menghafalkannya. Mustahil. Walaupun dia hafal ada banyak keliru, ada yang tidak sempurna kalimatnya, ada yang salah hurufnya. Silakan yang hafal undang-undang dasar misalnya. Undang-undang dasar 1945, KUHP dan sebagainya. Anda bisa cek, apakah ada kemudahan semudah menghafal Al-Quran? Kalimat di undang-undang dasar, kemudian kalimat jumlahnya hitung, samakan dengan satu surah dalam Al-Quran. Dengan jumlah yang sama. Akan beda cara Anda menghafal dan beda kemudahannya. KUHP misalnya, ya silakan hafalkan. Anda akan temukan banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya. Semua karya manusia akan memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Tapi firman Allah tidak akan pernah disaingi oleh manusia. Karena itu, saya cek pada Anda. KUHP, Ustaz ada yang hafal sempurna. Orang lihat. Orang yang nggak bisa lihat, bisa nggak hafal. Anda yang muda, anak kecil bisa nggak hafal. Anak yang belum balik bisa nggak hafal KUHP. Orang yang sudah sepuh 82 tahun bisa nggak hafal KUHP. Dan seterusnya. Sulit untuk menemukan ini. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran tidak. Anak kecil, Masya Allah, anak-anak, orang dewasa, yang dewasa kekanak-kanakan, yang sudah sepuh dan sebagainya, yang melihat, yang belum bisa melihat dan sebagainya, hafal Quran. Kalau bukan firman Allah mustahil. Tapi persoalannya, ketika Allah minta kita menghafal, ternyata Quran itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi maaf sesungguhnya. Jadi orang-orang yang punya hafalan Quran dalam dirinya, seharusnya ada dua hal yang membedakan dia dengan yang belum hafal. Apa perbedaannya? Perbedaan pertama, karakteristiknya akan cenderung tampil lebih tenang. Tenang. Ada kelembutan. Karena lapang jiwanya. Ahli Quran itu mesti beda. Cek Bu ya, Pak ya. Kalau Anda menitipkan anak Anda di tempat hafalan Quran, kembali dari situ tidak berubah karakternya, ada yang salah hafalannya. Ada yang keliru. Penghafal Quran itu kelihatan dari sikap, tawaduknya, tenangnya, ya gambaran. Dia paham kapan dia mesti meledak-ledak. Kapan dia mesti mengeluarkan ketegasannya. Kapan dia mesti lembut, itu paham. Tapi yang paling utama, itu yang paling hebat. Ada ketenangan dalam dia bersikap. Lain. Silahkan cek Anda kumpulkan penghafal Quran. Akan beda Pak. Dari sikapnya, Masya Allah. Bahkan senyumnya, bahkan dari gayanya macam-macamnya, dan seterusnya itu Masya Allah, akan ada perbedaan. Cek, jadi anak Anda, kalau Anda menghafal Quran, bahkan Anda pribadi menghafal Quran, tidak merubah perilaku kita jadi lebih baik, lebih lapang dalam kehidupan, itu pasti ada yang keliru dalam hafalannya. Dua, ahli Quran, itu akan jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat-kalimat yang dia hafalkan kalimat zikir. Dan itu firman Allah. Makanya kalau ada orang yang menghafal firman Allah, tidak dekat dengan Allah, ada yang salah dengan Qurannya. Ada yang tidak hafal Qul Huwallahu Ahad? Yang hafal Qul Huwallahu Ahad boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Qul Huwallahu Ahad. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Masya Allah. Semakin dibaca semakin berkurang keikhlasan. Kenapa? Bukan. Kaitannya bukan dengan konteks itu. Ada yang tidak tepat. Lihat. Qul Huwallahu Ahad. Orang yang benar-benar hafal sebagai zikir. Katakan hanya Allah Tuhan yang Ahad. Ahad. Tidak ada yang lain. Dia akan katakan hanya Allah yang benar. Itu normal. Setiap keyakinan akan mengatakan Tuhan dia yang benar. Maka kita sebagai muslim meyakini hanya Allah Tuhan yang Esa, nggak ada yang lainnya. Allahus Samad, tempat bergantung, nggak ada yang lain. Hanya Allah yang dipertuhankan, dinnya yang benar, din yang diridhoinya, Islam selesai. Allah hanya satu Tuhan, tidak ada yang lain. Maka orang yang hafal Qul Huwallahu Ahad tidak akan mengatakan semua agama sama. Semua agama sama, cuma caranya beda-beda. Begitu dikuburkan nggak mau dibakar. Tidak akan pernah mengatakan lisan orang yang al-ikhlas, lisan orang yang bertauhid, Qul Huwallahu Ahad, kalau benar menghafalnya sebagai zikir, maka dia akan kesulitan dan kaku lisannya untuk mengatakan semua agama sama. Kenapa? Karena hafalannya dikeluarkan dengan zikirnya. Takut lisannya keluar, takut, kaku, gak bisa dia ucapkan karena terhubung dengan Allah, zikir. Jadi kalau ada orang bisa menghafal Qul Huwallahu Ahad tapi ringan mengatakan kata-kata tadi, maka Qur'annya tidak menjadikan dirinya sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang salah dalam hafalannya. Dalam catatan kami itu bukan menghafal. Dia nggak hafal, dia cuma tahu. Dia cuma tahu. Jangankan dia yang tidak beriman pun bisa kemudian membacakan ayat itu. Itu persoalannya. Itu yang disebut oleh Al-Quran, iman tidak sampai pada jiwanya, cuma sampai pada di lisannya. Dan dia mengaku muslim tapi imannya nggak sampai kepada jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-49 ayat 14. Ayat 14. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi. Qalatil a'rabu amanna. Ada sementara orang Arab mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu. Kata Allah, katakan Muhammad kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan pada mereka kalian baru mengatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi iman gak sampai ke dalam jiwa kalian.
Karena itu karena nggak sampai kepada kulub itu tempatnya zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, tempatnya zikir, menyambung dengan Allah. Karena iman tidak sampai pada jiwanya, tidak memberikan respon dalam dirinya untuk diamalkan dalam kehidupan, cuma di lisan. Makanya banyak orang mengatakan A, B, C, tapi nggak ada amalannya, nggak ada nyambung dengan Allah. Ini sudah lama terjadi 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada yang sekarang pengen ikut-ikutan, dia telat. Semua agama itu sama, Anda telat. Telat Anda, ketinggalan. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Anda. Imannya cuma di lisan, nggak sampai kepada jiwa. Dan kita doakan, semoga dia kembali. Allah berikan hidayah kepada ya Allah. Ya Allah, dia hidup dengan kami. Tolong jadikan kami bertemu juga di surga dengannya ya Allah. Berikan petunjuk. Dalam sujud Anda, begitu Anda sentuh dalam doa, mungkin cercah hidayah ada dalam jiwanya. Dan tidak sedikit yang kembali. Ingat kembali. Kami doakan. Saya doakan demi Allah, saya katakan, saya mencoba mendoakan yang disebut dengan homoseksual, yang lesbian, yang macam-macam. Saya doakan. Dan tidak sedikit kemudian yang telepon, yang menangis, yang ingin berubah, yang minta dibimbing dan sebagainya. Ya, jadi mendoakan itu lebih mulia daripada mencela. Dan kita berikan solusi, nilai-nilai kebaikan. Kita ajak teman-teman untuk berubah. Adapun itu pilihan dia, mau kembali atau tidak, pilihan Anda. Pilihan Anda, tapi kita bisa memilih untuk mendakwahi dengan cara-cara yang lembut. Paham ya? Ini bagian yang kedua. Jadi kalau Anda menghafal Quran, walaupun belum 30 juz, walaupun baru Al-Ikhlas, walaupun belum baru An-Nas, tapi perilaku kita menyimpang dari apa yang kita hafalkan, maka Quran itu belum jadi zikir dalam kehidupan kita. Paham ya? Sekali lagi, Quran belum jadi zikir dalam kehidupan. Bukan kita, saya tidak ikutan. Ini bisa jadi doa atau kalimat thayyibah. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan sebut Rabbmu dalam jiwamu, pada dirimu. Nafas itu bisa diartikan dalam jiwa, pelan, tenang. Bisa diartikan olehmu, dibacakan, baca. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dengan penuh kelembutan, ketawakalan, dan tidak perlu berlebihan sampai misalnya teriak-teriak dan sebagainya. Ya, tapi poinnya adalah ayat ini ingin memberikan gambaran pada kita bahwa doa menyebut Allah atau menyampaikan kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Ini dua, bisa bentuknya doa, bisa dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu semua kalimat-kalimat, bacaan-bacaan yang bernilai baik yang ditujukan kepada Allah. Istighfar baik tidak? Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Baik. La ilaha illallah wa la syarikalah. Baik. Baik. Semua baik. Itu kalimat thayyibah namanya. Kalimat thayyibah. Sudah? Dan doa juga sama. Bukankah dalam doa Anda menyebut Allah? Ya Allah, mohon ya Allah, Rabbana, dan seterusnya. Paham? Baik. Nah, sekarang bagian terakhir. Kita susun dulu ya. Setelah disusun, baru kemudian diuraikan. Jadi kalau kita lihat amalan-amalan yang melatih kita untuk hati kita tenang, terhubung dengan Allah, dan bisa memohon apapun kepada Allah, amalan itu disebut dengan zikir. Tadi amalan utamanya zikir, mampu mengingatkan kita dengan Allah sehingga kita diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat, diberikan kelapangan hati sehingga mudah mengatasi persoalan. Nanti dengan amalan yang lain, ini dengan doa akan lihat segala permintaan bisa cepat dikabulkan. Bahkan nanti orang yang biasa berlatih doa nanti ada pasca sholat, ada tuntunan berdoa. Begitu Anda berdoa, kebiasaan itu terbawa dalam kehidupan. Jadi otomatis, begitu akan mengerjakan sesuatu, dirinya sudah berdoa, mohon. Bahkan saking hebatnya, ada orang yang bahkan saat akan dia mengerjakan sesuatu, Allah lebih cepat mengingatnya dibandingkan dia sebelum menyebut nama Allah. Sehingga ada orang berdoa, baru dikabulkan. Ada orang yang belum minta, sudah Allah kabulkan. Nanti kita akan lihat. Tadi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa, baru dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta, diberikan. Nabi Musa Rabbi syrahli, Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa wa yassir li amri, Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Dan seterusnya. Baik. Terus ini salat Quran surah 20 ayat 14. Salat. Itu juga zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar.
Saya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, selain saya, kata Allah, sembah saya. Jadi kalau orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia komitmen menyembah Allah. Makanya setelah syahadat ada sholat. Itu komitmen menyembah. Jadi kalau orang syahadat gak pernah sholat, ada yang salah dalam syahadatnya. Karena diikat, orang yang menuhankan Allah, maka komitmen menyembah Allah. Ma'budul haq. Jadi disebut Allah itu yang disembah. Allah itu namanya al-ma'bud al-haq. Yang satu-satunya yang disembah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Tuhan saya, tapi nggak pernah menyembah Allah, ada yang salah. Syahadat, ditulis di KTP, Muslim. Muslim itu patuh, siap menyembah. Tapi tidak pernah sholat. Ada yang salah. Ada yang salah. Yang masuk surga KTP-nya. Ya. Baik, orangnya tidak. Ada persoalan dalam dirinya. Jika memang Allah berkehendak dengan itu semua. Paham ya? Nah, kembalikan teman-teman ke sini. Sholat disebut dengan zikir. Fa'budni, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata, tunaikan sholat di zikri untuk menyembah, mengingat saya. Sholat disebut zikir. Ingat, sholat ketika disampaikan oleh Quran disebut zikir. Kenapa disebut zikir? Bahkan sholat disebut puncak zikir karena menghimpun semua jenis zikir dalam sholat. Lihat, kalimat thayyibah ada dalam sholat. Begitu dibuka, Allahu Akbar, kalimat thayyibah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ada dalam sholat. Bacaan Quran ada dalam sholat. Orang yang nggak baca Quran tidak sah sholatnya. Al-Fatihah bukankah Quran? Ya kan? Tapi itu rukun dalam sholat. Kecuali dalam makmum, ada ikhtilaf di dalamnya. Doa ada dalam sholat. Duduk di antara dua sujud, bukankah doa? Rabbighfirli warhamni wajburli, dan seterusnya doa. Jelas kan? Sampai akhir. Jadi kalau orang sholat, mohon izin, kalau orang sholat, kemudian tidak menghasilkan manfaat-manfaat zikir, itu yang harus dievaluasi dalam dirinya. Like and subscribe.